Penghargaan main catur adalah ketika berhasil mengalahkan Magnus Carlsen. Itulah ungkapan dari Duda Yonkitov. Teman-teman, kita akan menyaksikan game keempat dari babak semifinal. Juara Video World Cup 2021 Duda Yonkitov catur nomor 1 Polandia berhadapan dengan juara dunia catur 5 kali Magnus Carlsen di babak semifinal. Dari game keempat, putih memulai dengan langkah D4 dijawab kuda F6, putih C4, hitam G6, putih kuda C3, dan hitam gajah G7. Putih lanjutkan dengan E4, hitam D6. Ini merupakan pembukaan King's Indian Defense. Pembukaan yang sering dimainkan oleh para mantan juara dunia catur. Pembukaan yang sangat populer. Putih kuda F3, hitam rokade pendek, putih gajah E2, hitam kuda B ke petak D7. Putih lanjutkan dengan melakukan rokade, hitam dobrak dengan langkah E5. Kemudian putih gajah E3, hitam benteng E8. Dengan ide menyerang ke petak E4, putih mengcover dengan menteri C2. Hitam H6, putih benteng A ke petak D1, dan hitam kuda G4 di langkah ke-10. Teman-teman, biasanya permainan King's Indian Defense, putih menyerang dari sayap menteri, sementara pemain hitam menyerang dari sayap raja. Dan biasanya pembukaan ini sedikit tertutup, tapi variasi yang dipilih oleh kedua pemain ini sedikit terbuka. Nah, kuda G4 mengincar gajah di petak E3, putih gajah ke petak C1. Hitam C6, putih D5. Hitam menolak pertukaran dengan C5. Nah, ini hitam mulai memainkan ciri khas dalam pembukaan King's Indian Defense. Putih G3, hitam kuda F8, putih kuda H4. Hitam H5, putih F3, kuda mundur ke petak H6, putih gajah E3. Hitam lanjutkan dengan kuda H7, manuver kuda dilakukan oleh Magnus Carlsen. Putih gajah D3, mengcover ide dari hitam sewaktu-waktu bisa bermain dengan langkah F5. Nah, hitam kuda ke petak G5, putih raja H1. Hitam masuk ke petak H3 di langkah ke-18. Kemudian Duda Yonkitov tidak mau diam aja, dia menyerang lewat sayap menteri dengan ide A3. Kemudian hitam raja H7, putih B4. Hitam B6, putih menteri D2. Hitam kuda G8, putih benteng B1. Hitam gajah H6, putih kuda E2. Gajah memukul gajah, menteri memukul gajah. Dan hitam kuda ke petak F6. Ya, kita lihat dari tadi bahwa manuver kuda dilakukan oleh Magnus Carlsen. Dia mengoptimalkan perwiranya, teman-teman. Itu yang harus kita lakukan dalam permainan middle game. Kalau kita udah mengembangkan perwira, yang harus dilakukan dalam middle game adalah dengan menempatkan perwira kita pada posisi terbaik. Nah, dengan ide kuda F6 ini, kalau putih main F4, dia akan kuda ke petak G4. Nah, gimana cara putih merespon itu? Putih merespon dengan benteng B2. Dia coba menyerang dari sayap menteri sekaligus benteng B2 mengcover pertahanan sayap raja putih. Hitam G5, putih kuda G2. Hitam raja G7, putih kuda G1. Ya, cara gampang, cara mudah untuk menangkis serangan lawan adalah dengan menukar perwira yang dia sedang tempatkan dalam pertahanan kita. Kuda G1, kemudian hitam kuda H7 mengcover pion di petak G5, putih bongkar dengan langkah F4. Boom! Hitam gajah G4, putih kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, pion B makan C5, pion B memukul pion, dan pion F makan pion G5. Sudah 31 langkah, sebenarnya ini masih seimbang. Kedua pemain melakukan langkah akurat. Seharusnya di sini pertukaran pion makan G5, hitam merespon dengan menteri makan pion G5. Ya, tapi Magnus Carlsen juga seorang manusia biasa dan dia melakukan blunder besar dengan tidak memakan pion itu. Dia memilih benteng B8. Lihat evolution bar-nya naik begitu cepat. Seperti kehidupan kita. Asik. Ya, benteng B8 merupakan langkah blunder yang harus dibayar mahal oleh Magnus Carlsen dengan sebuah kekalahan. Nah, sekarang waktunya Sobat Penjata Catur untuk menebak kira-kira langkah terbaik untuk putih. Apa nih ngerespon benteng B8? Yap, tepat banget kalau kalian memilih benteng memukul benteng. Boom, menteri memukul benteng dan menteri F3. 33 langkah, Magnus Carlsen menyerah setelah langkah Duda menteri ke petak F3. Kenapa? Karena ada dua ancaman pion F7 dan pion H5.
Sedangkan sekarang posisinya hitam ketinggalan 1 pion, jadi akan menambah ketertinggalan pion-pion dari Magnus Carlsen. Kalau dilanjutin dengan gajah memukul kuda, maka ya raja tinggal makan gajah. Kalau misalkan menteri ke petak B2, maka tinggal ditutup benteng F2. Ini bahaya banget serangan ke sayap rajanya. Kalau misalkan di sini hitam kuda memukul pion G5, maka akan tercipta menteri ke petak F6 skak dan kuda akan jatuh. Nah, sedangkan kalau dia simple benteng F8, maka putih akan melanjutkan dengan menteri memukul pion H5, gajah memukul kuda, raja memukul gajah. Kalau misalkan menteri ke petak B2, maka benteng F2, menteri memukul pion A3, akan ada lanjutan menteri ke petak H6, raja G8, dan akan ada gajah ke petak C2. Kalau hitam masih lanjutin dengan menteri E3, maka menteri memukul pion D6. Nah, ini teman-teman, maka akan habis ya pionnya. Dan ini akan kalah untuk pemain hitam. Nah, kalau dia benteng D8, masih ngelanjutin juga akan ada langkah G6. Nah, jelas ini berbahaya. Ya, seperti yang selalu saya bilang, teman-teman. Teman-teman selalu menyimpulkan semua pasti akan Magnus pada waktunya. Nggak juga, teman-teman. Walaupun Magnus sudah menjuarai Meltwater Champion Chess Tour secara keseluruhan, tapi di AIM Chess Rapid, dia akhirnya tumbang juga di babak semifinal oleh pemain yang pernah mengalahkannya dalam format catur standar di FIDE World Cup 2021. Di babak semifinal juga, guys. Wah, ada apa nih dengan Duda Yankitov, teman-teman? Dan Magnus Carlsen. Jadi siapa yang akan jadi juaranya, teman-teman, menurut kalian? Apakah Duda? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Maafkan RL Chess tadi malam tidak bisa live karena habis mengajar 2 jam. Terus kemarin waktu pulang kantor tuh kehujanan, guys. Ya nggak ada yang peduli juga sih, cuman ngasih tahu doang ya. Karena kalian pasti udah meluangkan waktu untuk menunggu RL Chess.